Kau tegak, para entitas dewa yang telah menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno. Mereka disebut sebagai absolute being atau sosok absolut. Melalui penciptaan yang berujung, sosok absolut ini mencari kepuasan dan menikmati keabadian. Dan selama proses itu, mereka menciptakan banyak materi, jiwa, dan hukum. Namun para sosok absolut ini yang bosan dengan pengelolaan dan berujung, menemukan satu cara untuk menikmati berlalunya waktu, yaitu mengamati peperangan di antara ciptaan-ciptaan mereka. Sosok absolut merasa terhibur saat menghancurkan ciptaan mereka. Para sosok absolut merasa bahwa ciptaan-ciptaan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalami siklus tanpa akhir, mati dalam pertempuran, dan kemudian dihidupkan kembali melalui peperangan ini. Ini diperlukan untuk mengatasi kebosanan para sosok absolut. Namun, sebuah insiden terjadi. Salah satu sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaannya saat menamati pertarungan tak berujung itu. Sosok absolut dari dimensi lain setelah mengetahui hal ini berkumpul di satu tempat untuk mengamati dunia yang telah kehilangan penguasanya. Kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan dan mereka ciptakan sendiri. Meski demikian, sosok absolut sepenuhnya menafikan fakta tersebut. Mereka memiliki satu pikiran yang sama. Kekuatan yang tidak memiliki pemilik akan menjadi siapapun yang bisa menelannya lebih dulu. Sekarang kita beralih di sekolah Sun Suho. Terlihat Suho yang berada di dalam kelasnya. Suho berkata ke teman-temannya, "Aku diterima di Universitas Seni Korea." Mendengar perkataan Suho, teman-temannya nampak terkejut. Teman yang terkejut berkata, "Bagaimana bisa seseorang yang kurang model seperti Suho bisa masuk ke Universitas Seni? Padahal aku harus mencoba lagi tahun depan." Suho tertawa dan menanggapi, "Hahaha, aku akhirnya terbebas dari neraka ini." Tiba-tiba, seseorang mendatangi Suho. Kedatangan orang itu membuat suasana di kelas menjadi tegang. Seseorang itu berkata, "Selamat Jung Suho, kudengar kau diterima di Universitas Seni. Aku tidak tahu kau sangat berbakat. Sejak kapan kau sifat itu?" Suho menatap orang itu dan menanggapi, "Kim Seom Jo." "Kau lagi?" Licul menatap Suho dengan wajah yang memerah. Lalu Licul berkata, "Namaku bukan Kim Seom Jo, tapi Lee Enjol." Suho memalingkan wajahnya sembari berkata, "Ah, benarkah?" Licul berkata, "Berkatmu rencanaku untuk mengambil alih sekolah pun gagal." Suho menanggapi, "Ya, dan aku bisa lulus berkat dirimu." Melihat Licul yang mengganggu Suho, wanita yang berada di bangku depan berbisik ke temannya, "Eunjul memulainya lagi. Kita sudah hampir lulus. Kenapa dia masih bersikap kekanak-kanakan?" Teman wanita itu menanggapi, "Entahlah, kenapa dia harus jahat itu pada orang yang mencoba menjalani hidup setelah orang tuanya menghilang." "Suho!" teriak Licul sembari ancang-ancang memukul Suho. "Maaf." Suho menghindari pukulan Licul dengan mudahnya dan mendaratkan lututnya tepat ke wajah Licul. Suho berkata, "Bisakah kau berhenti berulah sebelum kelulusan?" Maka Suho nampak terkejut melihat Licul karena Licul yang ditendang menggunakan lutut begitu kerasnya. Tidak domba. Menerima tengkuran Suho, Licul malah tersenyum dan berkata, "Apa ini? Sama sekali tidak sakit." Terlihat tangan Licul yang mengeluarkan aura biru dan Licul bersiap melancarkan pukulan mautnya. Untung saja Suho dengan refleksnya bisa menghindari pukulan maut Licul. Suho sendiri nampak tidak percaya dengan pukulan yang barusan Licul lancarkan. Bahkan semua siswa yang berada di kelas itu nampak terkejut bukan main dengan apa yang dilakukan Licul. Licul memukul lemari besi dengan kekuatan penuhnya sampai meninggalkan lubang di sana. Licul sendiri nampak bingung karena pukulannya bisa sekuat itu. Suho yang terduduk di sana hanya terdiam, tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika pukulan itu mengenai kepalanya. Dan sekarang kita maju 2 tahun setelah kejadian itu. Sun Suho, mahasiswa perkuliahan tahun kedua. Suho yang sedang berjalan menuju kelasnya mendengar sesuatu dan mendatanginya. Terlihat sebuah gate yang terbuka di area universitas. Petugas yang berada di sekitar gate memberikan pengumuman pada mahasiswa. "Semua kelas di gedung utama sudah dipindahkan ke gedung samping. Silakan pergi ke gedung samping. Hunter saat ini sedang melakukan raid pada gate. Semuanya, jangan ada yang mendekat." Petugas dari divisi pengawas bertanya ke rekannya, "Sudah berapa lama sejak para hunter masuk?" Rekannya menjawab,
Lebih dari 8 jam, karena itu ketiren, mereka seharusnya akan segera keluar. Ketika mahasiswa lainnya nampak bersemangat melihat Kate muncul di sekitar universitasnya, di sisi lain, Suho nampak kesal dan bosan. Suho berkata dalam hati, Kate lagi. Sisi dunia banyak berubah pada 3 tahun dengan akhirnya Kate. Kate adalah jalur menuju sebuah dungeon, di mana monster di dalam akan keluar dan menamuk setelah waktu tertentu berlalu. Tapi manusia juga mulai berubah. Seorang seperti kami memang dimaksudkan untuk menghadapi mereka. Manusia super yang bisa menggunakan mana, yang disebut Awakener juga mulai bermunculan. Kekacauan ini, yang semua orang percaya akan berlangsung lama di dunia yang terus berubah, berakhir dengan cepat setelah seorang Awakener bernama Wu Jinzhou mendirikan asosiasi Hunter. Dia menyatukan mereka semua di bawah satu bendera dengan gelar Hunter. Kini dunia terbagi antara para Hunter yang terbangkitkan dan warga sipil yang belum terbangkitkan. Saat beberapa orang perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang, beberapa orang lain mendapatkannya dengan mudah. Perbedaan itu membuat para semut menyadari batas mereka. Seberapa keras pun seorang yang belum terbangkitkan berusaha, mereka tidak akan pernah bisa menutup jarak antara mereka yang terbangkitkan meskipun hanyalah peringkat E. Dunia akan berakhir jika para hunter tidak menutup diri. Dengan kata lain, saat masyarakat biasa tidak bisa bertahan tanpa para Awakener, sedangkan para Awakener dapat hidup dengan baik tanpa mereka. Itu sebabnya semua orang berterima kasih pada para hunter. Lagi pula, kehendak mereka alasan rakyat biasa seperti itu bisa hidup damai. Tapi sebuah kecemasan mulai muncul di sudut hatiku. Apa aku mulai terbiasa tidak memiliki sesuatu? Orang tua aku bilang, aku harus bertahan dengan bergantung pada orang lain. Juga pada waktu di mana aku merasa tidak bisa melakukan apapun. Setelah semuanya diambil dariku, perasaan tak berdaya memenuhi beban di hatiku. Ibuku sering berkata padaku bahwa aku tumbuh mirip dengan ayahku. Jadi, bagaimana ayah melepaskan diri dari perasaan tak berdaya ini? Suho? Ucap seseorang yang memanggil Suho ketika Suho sedang memikirkan banyak hal. Ada seseorang yang tiba-tiba memanggilnya. Sontak saja membuatnya terkejut. Suho menengok ke orang yang memanggilnya lalu bertanya, "Ada apa?" Pria berkacamata menanggapi, "Hari ini konsentrasimu bagus. Apa yang sedang kau gambar?" Suho menjawab, aku hanya menggambar apapun yang kupikirkan." Mengamati gambar Suho, pria berkacamata bertanya kembali, "Apa kau menggambar semut? Itu cukup menarik untuk menggambarkan semut. Mungkin akan lebih cocok jika disebut sebagai manusia semut." Suho pun memperhatikan gambarnya, lalu bertanya dalam hati, "Kenapa aku menggambar ini?" Terlihat Suho yang sedang overthinking secara tidak sadar menggambar biru. Dan sekarang kita beralih ke gate yang berada di sekitar universitas. Nampak para hunter yang mulai keluar dari gate. Orang-orang di sana menyambut para hunter sembari berkata, "Wah, mereka terlihat santai, mereka pasti berhasil." Petugas menyapa salah satu hunter. "Kerja bagus hunter Kim Jong-soo." Kim Jong-soo menanggapi, "Dia generate berjalan dengan baik. Juga ada sesuatu yang ingin kulaporkan pada asosiasi hunter. Kami bertemu dengan monster baru. Mereka adalah humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulut mereka. Mereka menyerang dengan sakar dan taring mereka, tapi serangan mereka tidak kuat. Karena aku masih baik-baik saja setelah tergores, mereka bukanlah besar-besar." Mendengar penjelasan Kim Jong-soo, petugas menanggapi, "Tapi mereka tetap monster yang belum pernah kita lihat sejak munculnya game. Aku lega mendengar bahwa mereka tidak terlalu berbahaya. Kalau begitu, Hunter Kim Jong-soo, tolong pastikan untuk membuat laporan sederhana soal apa yang terjadi selama raid." Nampak goresan kecil di lengan Kim Jong-soo tiba-tiba mengeluarkan api biru. "Makdek!" Kim Jong-soo menjatuhkan pedang dan tamengnya. Melihat Kim Jong-soo yang berperilaku aneh, petugas bertanya, "Hunter Kim Jong-soo, apa kau baik-baik saja?" "Siapa sangka?" Kim Jong-soo membuka comornya lebar-lebar dan menangkap petugas di dekatnya. Karena setelah menggigit petugas di dekatnya, Kim Jong-soo melirik orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar Kim Jong-soo nampak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Melihat kondisi Kim Jong-soo, rekan Kim Jong-soo berkata, "Api biru itu sama seperti monster di danger." Saat rekannya menyadari hal tersebut, Kim Jong-soo sudah berada di hadapannya dengan mulut yang menyala-nyala. Kanyas. Kim Jong-soo mengotok rekannya sampai tewas. Melihat kejadian itu, orang-orang di sekitar Kit sangat ketakutan dan mulai berlarian menjauhi Kit. Namun, orang-orang yang terkena gigitan Kim Jong-soo langsung terinfeksi dan berubah wujud menjadi monster humanoid.
dan manusia yang berubah menjadi monster humanoid segera mengejar manusia yang berusaha melarikan diri. Suhu yang berada di kelas mendengar banyak cerita orang-orang di luar kelasnya. Mendengar sebuah cerita, kawan-kawan Suhu yang berada di kelas mulai menengok keluar jendela sembari bertanya-tanya, ada apa? Apa itu? Suhu pun menengok ke jendela dan sangat terkejut melihat apa yang terjadi di sana. Manusia dengan api biru di mata dan mulutnya mengejar para manusia yang berusaha lari. Orang-orang yang berada di kelas sangat ketakutan melihat apa yang terjadi di luar sana. Api biru berkobar di mata mereka. Mereka seperti monster. Jangan bilang kalau ini adalah Dejen Breed. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Tidak, kita harus menunggu para hunter. Salah satu orang yang berada di kelas menengok ke pria berkacamata dan berkata, Taklim, kau seorang Wagener, lakukan sesuatu. Pria berkacamata alias Taklim menanggapi, tapi aku hanya Ereng. Jadi terlihat Suhu yang tiba-tiba menjadi panik karena Suhu melihat ada seekor monster di atas gedung seberang kelasnya. Melihat ada manusia di depannya, monster itu ancang-ancang dan melompat ke arah kelas Suhu berada. Melihat dari itu, sontak saja Suhu berteriak, Lahai! Par! Monster itu menyeberang menembus kaca sembari membuka mulutnya lebar-lebar layaknya zombie. Melihat monster tiba-tiba muncul di hadapannya, semua orang langsung panik bukan main. Semuanya lari! Teriak semua orang di kelas itu. Suhu sedang berlari melewati seorang gadis yang kakinya terluka. Melihat Suhu melewatinya, gadis itu berkata ke Suhu, aku tidak bisa berdiri. Tolong aku. Mendengar gadis itu meminta tolong padanya, Suhu dengan berat hati harus mengabaikannya. Suhu pun meninggalkan gadis itu sembari berkata, aku akan memanggil hunter ke sini. Meninggalkan gadis itu di sana, Suhu merasa gelisah dan berkata dalam hati, sial, kenapa aku berkata begitu? Aku meninggalkannya dalam bahaya, tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan anak Wagener sepertiku. Sial, lagi-lagi soal Wagener. Tidak ada yang akan berubah jika aku tidak melakukan sesuatu dan terus membuat alasan. Kau harus menemukan sesuatu yang bisa kau lakukan, apapun itu, Suhu. Ayah, apa yang akan kau lakukan? Bayan-bayan ayahnya mulai muncul dan menengok dirinya. Terlihat seekor monster dengan mulut penuh darah dan terbakar. Perlahan, monster itu mendekati gadis tidak berdaya di hadapannya. Gadis itu sangat ketakutan karena kematian sudah berada di depan matanya. Dan sekarang, kita kembali lagi ke Suhu, yang dimana Suhu yang sedang dalam keadaan gelisah teringat sesuatu. Dulu aku mendapatkan mimpi yang mirip seperti jin. Demi mengalahkan monster yang terus bertambah kuat ke lantai, aku menaikkan level dan melawan mereka lagi dan lagi. Dengan monster yang terus bertambah kuat, aku juga harus menjadi lebih kuat. Begitulah lewat banyaknya tantangan, aku akhirnya mencapai lantai teratas. Monster akhir yang aku hadapi di sana sangatlah kuat. Meski dia adalah musuh, aku hanya bisa mengagumi dan iri pada kekuatannya. Dan untuk beberapa alasan, identitas monster akhir adalah ayahku. Mungkin itu karena gambaran tentang ayahku menjadi gambaran di dalam mimpiku. Ayahku, orang yang kuat dan bisa diandalkan. Bagaimana caranya menjadi sekuat itu? Setelah teringat betapa kuatnya sang ayah dalam mimpinya, Suhu mengambil alat pemadam yang berada di sampingnya dan memutuskan kembali ke ruang kelas untuk menyelamatkan gadis yang berada di sana. Melihat gadis yang tidak berdaya di hadapannya, monster itu melompat dan siap melahap gadis itu. Sun Suho telah kembali dengan alat pemadamnya dan memukul kepala monster itu dengan sekuat tenaganya. Memukul kepala monster itu, Suho berkata dalam hati, kalau ayah dalam situasi ini, pasti akan melakukan tindakan yang sama kan? Dipukul Suho dengan sekuat tenaga, monster itu masih berdiri tegak tanpa luka. Menyadari hal tersebut, Suho berkata dalam hati, apa yang harus kulakukan sekarang? Kudengar serangan dari orang yang belum terbagikan tidak mempan terhadap monster. Aku menyerang tanpa pikir panjang. Suhu yang sedang berpikir tiba-tiba terkejut oleh sesuatu yang dimana semua benda dan makhluk yang berada di sekitarnya tiba-tiba terhenti. Suhu pun bertanya-tanya, apa ini? Waktunya terhenti. Deng. Notifikasi sistem muncul di hadapan Suhu. Notifikasi berkata, pemberitahuan, Anda memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan kuas rahasia Curse of the Witch. Anda sudah layak menjadi kaya. Apa Anda mau menerimanya? Suhu yang melihat sistem di hadapannya jadi teringat sesuatu. Teringat sesuatu itu, Suhu berkata dalam hati, situasi ini sama seperti mimpi waktu itu. Kalau aku bisa bertahan seperti di dalam mimpi itu,
Memang alasan apa yang membuat menolaknya ketika aku dalam situasi yang mencekam ini? Setelah memikirkan hal tersebut, Suhu diam sejenak, lalu menerima tawaran dari sistem. Terlihat cahaya yang begitu terang menerangi seisi kelas. Notifikasi muncul kembali dan berkata, "Pemberitahuan, selamat, Anda sudah menjadi player." Suhu mendapatkan hadiah dari kuis rahasia Curse of the Week. Hadiahnya berupa Blessing Grid Spellcaster Kandiaru Blessing. Kegunaan dari spell Kandiaru ini akan membuat Suhu selalu kuat dan sehat selama masa hidup Suhu. Hadiah quest kedua, Suhu mendapatkan permanen efek longevity. Efek dari longevity ini adalah segala penyakit, racun, debuff akan disembuhkan dan ketika tidur akan meningkatkan kemampuan regenerasi. Sistem memberitahu Suhu kalau sistem akan membantu perkembangan player. Sistem juga memperingatkan Suhu bahwa ini bukanlah mimpi dan nyawanya hanya satu. Jadi berhati-hatilah. Dan sistem menunjukkan stat Suhu saat ini loh. Kalian bisa baca sendiri ya Nur. Melihat notifikasi sistem yang bermunculan, Suhu tersenyum dan berkata dalam hati, status window yang seperti game. Sesuai dugaan, Suhu menerima semua hadiah yang diberikan dan quest baru telah muncul, yaitu quest tutorial mengalahkan Mistborn dan high level. Terlihat dua orang di sana telah terinfeksi dan menjadi Mistborn. Suhu memerintahkan gadis itu untuk segera lari. Melihat para Mistborn di sana, Suhu berkata dalam hati, "Adalah malam mereka. Lawanku adalah dua anak Wagener dan satu hunter dalam transformasi monster. Kalau aku benar-benar bangkitkan, maka para Mistborn mulai menyerang Suhu." Suhu menghantamkan alat pemadam ke Mistborn wanita. Suhu melepaskan alat pemadamnya yang penyok, lalu bersiap memukul dengan tangan kanannya sembari berkata, "Maaf dan maaf." Pukulan Suhu sangat begitu kuat, sampai-sampai Mistborn wanita itu menancap di atap. Suhu sendiri nampak terkejut mengetahui pukulannya bisa sekuat itu. Melihat tangan kanannya, Suhu yang keheranan berkata, Satu serangan, terlihat Mistborn pria anak Wagener mendatangi Suhu. Mengetahui hal itu, Suhu memutar kakinya dan Suhu menendang Mistborn dengan kaki kirinya. Suhu mendapatkan notifikasi bahwa Suhu telah mengalahkan anak Wagener Mistborn. Suhu pun naik level. Dengan ini, misi quest tutorial telah selesai. Menyelesaikan misinya, Suhu mendapatkan hadiah dari sistem. Tapi Suhu belum menerima hadiah itu dulu, dikarenakan Wagener Mistborn mulai bergerak mendekati Suhu. Menatap Wagener Mistborn, Suhu tersenyum sembari berkata dalam hati, "Sekarang aku yakin, aku benar-benar terbangkitkan." Namun, Wagener Mistborn tidak bergeming sedikit pun terkena pukulan telak Suhu. Mengetahui hal itu, Suhu nampak panik dan bertanya-tanya, "Yang satu ini bisa menahan pukulanku?" Wagener Mistborn mulai bergerak dan melancarkan serangannya. Cakar Mistborn melukai dada Suhu, tapi Suhu dengan sigap langsung melompat mundur sehingga cakar Mistborn tidak melukainya terlalu dalam. Namun, mengetahui dirinya mendapatkan luka dari Mistborn, Suhu sangat panik. Suhu yang panik melihat lukanya sembari berkata dalam hati, "Sial, aku akan berubah menjadi monster kalau serangannya mengenaiku. Apa aku akan menjadi monster meski baru saja terbangkitkan?" Notifikasi sistem muncul dan berkata, "Pemberitahuan, debuff terdeteksi di dalam jiwa Anda. Debuff dihapuskan karena efek dari longevity." Tiba-tiba luka pada cakar Mistborn sembuh dengan sendirinya, dan Suhu tidak terinfeksi oleh Mistborn. Melihat lukanya sembuh dengan sendirinya, Suhu sangat terkejut dan berkata dalam hati, "Longevity?" Dipikir-pikir lagi, aku ingat membaca itu di status window. Melihat Suhu yang hanya terdiam di sana, Mistborn segera menyerang Suhu kembali. Mistborn mendorong Suhu sampai terjatuh. Dipojokan oleh Mistborn, Suhu berkata dalam hati, "Kalau aku lebih lemah dari dirinya menjadi monster, itu berarti aku iri. Padahal aku baru saja menjadi Wagener dan juga memikirkan Renko." Mistborn mulai membuka mulutnya lebar-lebar dan siap mencapik-capik wajah Suhu. Suhu sangat panik melihat Mistborn yang membuka mulutnya lebar-lebar tepat di depan matanya. Suhu yang panik menyadari sesuatu, lalu berkata, "Terima hadiah." Notifikasi sistem menginformasikan bahwa Suhu telah menerima hadiah. Hadiah 1, poin stat plus 5. Hadiah 2, poin stat strength plus 3. Terlihat stat strength Suhu yang awalnya 11 menjadi 14. Mendapatkan strength tambahan, Suhu mulai melakukan perlawanan. Suhu pun melemparkan Mistborn ke udara dengan kakinya. Sesaat sebelum mendarat, Suhu langsung mendaratkan pukulannya tepat di wajah Mistborn. Namun, pukulan Suhu masih belum bisa melukai Mistborn.
Di sisi lain, Miss Pearl malah bersiap menyerang Suhu dengan cakarnya. Cawa mengetahui serangannya tidak memberikan dampak yang begitu besar, Suhu terus menghindari serangan Miss Pearl sembari berpikir, bahkan setelah peningkatan strength aku masih belum bisa mengalahkannya. Kalau begitu, aku akan memerah semua poin dari hadiah untuk Strange. Terlihat stat Strange Suhu bertambah menjadi 19. Menambahkan semua stat hati Strange, Suhu memusatkan seluruh kekuatannya di setiap kepalan tangannya. Suhu mulai menghentamkan pukulannya secara bertubi-tubi sembari berkata dalam hati, Awakener yang level, aku tidak pernah mendengar tentang itu. Soalnya rank sudah ditentukan ketika Awakening, dan tidak ada Awakener yang menjadi lebih kuat dari rank mereka. Ya, meski aku tidak tahu siapa yang menentukan rank dan Awakener, tapi aku mendapatkan kekuatan yang membuatku keluar dari tatanan busuk itu. Tembok di balik gelas surga dia mulai retak. Apakah tembok membesar dan terpecah-pecah? Su menghantam perut Miss Pearl dengan begitu keras. Menatap Miss Pearl, Su melancarkan pukulan lanjutan tepat ke wajah Miss Pearl. Terkena pukulan maut Su secara bertubi-tubi. Miss Pearl itu tak melemparkan api di wadahnya mulai padam. Dan dengan ini, Su telah mengalahkan Awakener dan Miss Pearl. Su pun naik beberapa level setelah memenangkan pertarungannya. Su terduduk lemas dan berkata, aku menang. Su melihat tangannya yang penuh darah, lalu mengepalkan tangannya sembari berkata, dengan ini, aku juga seorang Awakener. Su yang telah menjadi Awakener merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri. Su yang kelelahan setelah bertarung mulai berdiri sembari berkata dalam hati, sekarang aku bisa melakukannya, karena sekarang aku sudah Awakening. Aku bisa menyelamatkan orang-orang dan menyelesaikan masalah ini. Dari bawah sana, terlihat seorang Miss Pearl yang membawa pedang ancang-ancang melompat. Su menengok keluar jendela sembari bertanya-tanya, bagaimana situasi di luar sekarang? Tapi ketika dirinya menengok keluar jendela, dirinya dikejutkan oleh sesuatu. Seorang Miss Pearl yang membawa pedang melompat ke arahnya dan siap menghujamkan pedangnya. Kita beralih dulu loh. Ketua peringatan darurat yang berada di dekat universitas. Petugas memberi peringatan melalui doa itu. Dungeon Bridge di Universitas Seni Korea, kami meminta semua warga sipil wilayah tersebut untuk segera mengungsi. Terlihat para pasukan militer sudah bersiaga di depan pintu masuk universitas. Kapten berkata, "Bedsek, orang-orang sedang sekarang, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah berdiri dan menonton. Kapan hunter yang dikirim oleh asosiasi hunter tiba?" Bawahan menjawab, "Sepertinya butuh beberapa waktu untuk menugaskan hunter rank B atau lebih tinggi." Kapten menanggapi, "Rank B? Bukankah mereka bilang ini rank D?" Bawahan menjawab, "Ya, asosiasi sedang mempertimbangkan fakta bahwa para hunter juga telah berinfeksi." Bawahan melihat data hunter yang melakukan red ticket yang berada di universitas. Melalui data itu, bawahan melihat Kim Jong-soo yang merupakan salah satu hunter di tim red itu. Menyadari hal itu, bawahan berkata, "Mungkinkah seorang hunter yang tertular?" Dan sekarang kita kembali lagi ke Suhu, di mana Kim Jong-soo yang berubah menjadi Miss Pearl tiba-tiba menyerang Sun Suhu. Karena Kim Jong-soo sudah menjadi monster, tidak sebut saja dia Kim Pak. Suhu yang tak kejut berkata dalam hati, "Apa-apaan? Apakah itu melompat ke sini dari lantai bawah?" Miss Pearl rank C. Melihat dirinya memiliki senjata, dia pasti berbeda dari Miss Pearl sebelumnya. Tapi aku naik level beberapa saat yang lalu. Bisakah aku mendapatkan kesempatan? Suhu pun memasang kuda-kuda dan siap bertarung. Tiba-tiba, Kim Pat menebas Suhu. Suhu yang berhasil menghindari tebasan Kim Pat nampak kaget bukan main, karena tebasannya membelah apapun yang dilewatinya. Melihat tebasan itu, Suhu cukup shock dan berkata dalam hati, "Ini gila." Terlihat Kim Pat menangis dan siap menebas Suhu. Melihat Kim Pat akan menebasnya, dengan sigap Suhu melemparkan alat pemadam ke arah Kim Pat dan lari menghindar. Alhasil, Kim Pat malah menebas alat pemadam itu menjadi dua. Alat pemadam yang terbelah mengeluarkan asap putih. Asap putih itu menyebar memenuhi ruangan, dan Suhu memanfaatkan itu untuk melarikan diri. Suhu yang melarikan diri berkata dalam hati, "Tidak mungkin aku bisa menghadapi monster seperti ini." Jadi ada alasan mengapa para awakener dipecah menjadi beberapa peringkat. Kapan para hunter akan tiba di sini? Jika saja aku bisa bertahan sampai hunter lain datang. Terlihat Kim Pat yang telah keluar dari ruangan. Kim Pat yang awalnya memperhatikan Suhu mengalihkan pandangannya dan memperhatikan sesuatu. Suhu nampak bingung melihat Kim Pat yang mengalihkan perhatiannya.
Suhu pun melirik ke atas gedung sebelah sana. Dan ternyata ada 3 orang wanita yang sedang berlindung di atap gedung sebelah sana. Kimpat yang melihat ada seseorang di sana langsung melompat mengambilinya. Suhu yang melihat aksi Kimpat tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat para wanita itu ditebas sampai tewas oleh Kimpat. Melihat Kimpat yang membantai orang-orang selain jikat, Suhu mulai geram. Suhu melompat ke gedung sebelah menghampiri Kimpat sembari berkata dalam hati, "Pak setan, tak ada waktu untuk menunggu hantu." Suhu yang tiba-tiba di sana langsung menendang nyawa Kimpat. Tapi Suhu lagi-lagi dibuat terkejut karena tendangannya tidak ngefek sama sekali ke Kimpat. Kimpat membalikkan badannya dan berupaya menebas Suhu. Melihat tebasan Kimpat yang sangat dahsyat, Suhu berkata dalam hati, "Bahkan satu pukulan darinya akan membunuhku. Tapi aku tidak bisa membiarkannya lepas." Suhu melancarkan beban bertubi-tubi ke perut Kimpat. Kimpat menyerang balik dengan pedangnya, tapi Suhu berhasil menghindari serangan demi serangan Kimpat, lalu bersiap melancarkan pukulan berikutnya. Jab kanan, jab kiri, Suhu menderaih kepala Kimpat dengan kedua tangannya. Dan Suhu mendengkul kepala Kimpat dengan sekuat tenaga. Namun, serangan Suhu laki-laki tidak dapat melumpuhkan Kimpat, dan dirinya malah tertebas oleh Kimpat. Tebasan maut Kimpat melukai Suhu sangat parah. Terkena tebasan Kimpat, Suhu pun sampai terhempas dan menabrak dinding di belakangnya. Saking kuatnya Suhu menabrak dinding, darah sampai muncrat melalui mulut dan hidungnya. Suhu terkapar di sana, dan XP tinggal 1. Suhu yang sekarang berkata dalam hati, "Aku beruntung. Sistem pasti tidak ingin aku mati dulu." Langit di atas Suhu dan Kimpat mulai bergemuruh. Melihat Suhu yang tidak berdaya, Kimpat merengis kegirannya. Langit pun memunculkan sebuah tagar. Suhu yang sekarang mencoba berdiri dan melawan. Kekuatan di langit mulai melebar. Kimpat menerjang ke arah Suhu dan siap menebaskan pedangnya. Suhu yang melakukan perlawanan perlahan mulai hilang kesadaran. Set, ucap Suhu yang terjatuh lemas. Di saat Suhu terjatuh, Kimpat sudah menebaskan pedangnya tepat ke leher Suhu. Pada saat yang bersamaan, kebangan langit di atas mereka semakin meluas dan pecah. Dari pecahan lubang itu, muncul sesuatu yang melesat begitu kencang ke arah Suhu dan Kimpat. Ditabrak oleh semut hitam, tangan Kimpat langsung terputus loh. Suhu melirik sosok yang datang dari langit. Suhu yang memiliki kesadaran melirik sosok itu dan berkata, "Seekor semut." Baru melihat Suhu yang terkapar penuh darah di sana. Baru melakukan healing ke Suhu sembari berkata, "Tidak, ini semua karena aku terlambat." Baru diam sejenak, lalu perlahan mulai menengok ke Kimpat sembari berkata, "Pasti kau, hamba rendahan yang berani menyakiti yang mulia. Baru telah tiba untuk membantumu nak semudah." Dalam sekejap mata, Kimpat tewas seketika di tangan Baru. Dan sekarang kita berpindah dulu ke tempat lain di sekitar universitas. Terlihat taklim yang diambil Misbah. Taklim yang diambil Misbah sangat ketakutan bukan main dan berteriak, "Seseorang!" Tiba-tiba saja Misbah yang mengambil taklim terpotong-potong loh. Baru dengan kecepatan sebenarnya menghabisi semua Misbah dalam sekejap mata. Baru melintasi skap sudut dan berada di sekolah sembari menebak semua Misbah yang tersisa. Kecepatannya yang tidak sampai memecahkan setiap kaca yang dilewatinya. Gelombang hebat mulai terbentuk di atas sana dan meledak menyebar ke seluruh kota. Melihat semua Misbah tiba-tiba terpotong dan tercapit-capit, para pasukan militer nampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Baru yang telah selesai menghabisi semua Misbah kembali ke hadapan Monarch Muda, bertemu dengan Suhu kembali. Baru berkata, "Sudah cukup lama, Monarch Muda." Dan sekarang kita beralih ke alam bawah sadar Suhu. Terlihat Suhu kecil sedang menggambar semut hitam. Suhu kecil juga menggambar sosok hitam lainnya. Di saat Suhu kecil sedang menggambar, Suhu kecil didatangi oleh Baru. Didatangi oleh Baru, mata Suhu kecil langsung berbinar-binar. Baru melihat gambar Suhu kecil, lalu bertanya, "Monarch Muda, apa Anda menggambar saya?" Melihat gambar Suhu, Baru berlinang air mata, lalu berkata, "Per ini tersentuh." Nampak Suhu yang telah tersadar dari tidurnya.
Suhu yang tersadar nampak bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Suhu yang tersadar tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian berkata, seekor semut. Sekarang, Suhu sedang dirawat di rumah sakit. Sesaat dirinya tersadar, Suhu mendapatkan telepon dari pamannya. Pamannya yang mengetahui Suhu masuk rumah sakit sangat panik dan berkata, Suhu, apa yang tiba-tiba terjadi? Kamu tidak luka parah kan? Tidak, hari ini tidak cukup. Dia sangat kacau. Jadi aku akan mencarikan berapapun awal kena. Suhu menjawab, aku baik-baik saja, paman. Setelah bertelepon dengan pamannya, Suhu berkata dalam hati, ketika aku membuka mata, 2 hari telah berlalu sejak hari itu. Karena banyaknya beban jiwa, insiden ini menjadi topik panas dalam banyak hal. Penemuan Whisper, monster yang dapat menginfeksi para hunter, dan bahkan mengubah mereka menjadi monster. Penanganan asosiasi hunter pun sangat lambat terhadap insiden ini. Padahal terjadi di tengah kota. Dan ketika para hunter tiba, tersisa sebuah misteri. Seluruh Whisper di universitas mati karena sesuatu yang tidak diketahui. Saksi itu mengatakan bahwa para monster yang mengamuk tiba-tiba meledak di hadapannya. Terlihat Suhu yang sendirian di ruangannya. Suhu yang sendirian di sana melihat sesuatu, lalu berkata, seperti yang diharapkan, awataninku bukanlah mimpi. Terlebih, seorang awatan yang menjadi lebih kuat seiring dia naik level. Inilah status Suhu yang sekarang loh. Yang perlu kalian tahu adalah Suhu sudah memiliki skill aktif Rules Authority semenjak dirinya terbangkitkan. Untuk sisanya kalian baca-baca sendiri ya lur. Mengetahui tubuhnya masih utuh, Suhu berkata, omong-omong, kukira tubuhku telah terpotong oleh seorang Whisper awal beneran C. Bagaimana aku bisa selamat dari itu? Dari balik bayangan, Beru menanggapi perkataan Suhu. Itu karena saya, Beru menyindirkan para sampah itu. Suhu nampak terkejut melihat sebuah bayangan yang bisa bicara. Beru menunjukkan wujudnya, lalu berkata, lama tidak berjumpa Munas Muda. Laki-laki Beru mulai terharu. Beru yang terharu berkata, Monax, sejak kapan Anda tumbuh dengan luar biasa? Saya tidak bisa apa-apa untuk menahan emosi ini. Nampak Suhu yang menerima semua ingatan masa kecilnya. Menerima semua ingatan itu, Suhu berkata dalam hati, seperti mengumpulkan foto yang berserakan. Ingatanku membanjiri kepalaku. Aku tahu semut ini, saat aku kecil, dia salah satu dari makhluk kegelapan yang berada di sisiku. Kenapa aku melupakannya hingga sekarang? Beru yang terharu mengusap air matanya sembari berkata, saya, Beru, harus melintasi dimensi untuk bertemu dengan Monas Muda. Suhu menemani Beru dengan seksama, lalu bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku hidup dengan makhluk kegelapan saat aku kecil dulu? Banyak sekali hal yang ingin aku tanyakan. Melihat wujud Beru yang kecil dan mungil, Suhu berkata, sejauh yang ku ingat, sepertinya dulu kamu tidak sekecil ini. Oh, itu semut kan? Beru menjawab, ini adalah efek menggunakan banyak mana karena melintasi dimensi. Saya biasanya gagah dan menyenangkan. Suhu menanggapi, sistem mengatakan kalau levelmu sekelas prajurit. Mengetahui hal tersebut, Beru menjadi kesal dan berkata, memperlakukan kelas Marsabir sebagai prajurit, dasar sistem bajingan. Suhu beranjak dari kasurnya dan memutar-mutar bahunya sembari berkata ke Beru, jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula, aku menjadi lebih baik karena kau juga kan? Menerima pujian dari Suhu, Beru jadi malu-malu semut, sembari berkata, hahaha, mungkin aku tidak terlihat seperti itu, tapi aku adalah penyembuh dan terampil. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membuka sagel Anda, tapi tidak kusangka Anda membukanya sendiri. Saya, Beru, sangat kagum. Mendengar perkataan Beru, Suhu bertanya, segel, apa segel itu berhubungan dengan mimpi yang ku alami? Beru menjawab, Anda mungkin berpikir itu semua adalah mimpi, tapi semua itu adalah hal yang pernah Anda alami. Anda jauh lebih kuat dibanding saat kita bertarung. Dengan menjaga kekuatan dan ingatanmu, Dukul Jeromo Naksum Jinwu ingin kamu memiliki kehidupan yang normal. Mengetahui Beru mengenal ayahnya, Suhu langsung memahami Beru sembari berkata, ayahku, seperti yang kukira, kau itu berhubungan dengan ayahku yang meninggalkan rumah. Beru menanggapi, dia tidak meninggalkan rumah, dia pergi ke outer space. Suhu yang bingung dengan perkataan Beru bertanya, outer space, apa itu maksudnya? Dengan sihirnya, Beru menunjukkan sesuatu ke Suhu sembari menjelaskan. Singkatnya, Dukul Jeromo Naksum Jinwu pergi ke outer space dan sedang berperang dengan para invader dan mencoba mengambil alih dunia. Suhu bertanya, ayahku melindungi dunia? Beru menjawab, iya, melawan Itarim, guard dari outer space. Itarim mengirim utusan mereka dan menyerang dunia kita. Ketika dalam perjalanan menemui Monas Muda,
Saya, Peru, juga melanjutkan banyak musuh. Fakta kalau dan monster muncul di bumi juga pasti karena dampak perang ini juga. Suhu diam sejenak setelah mendengar penjelasan Peru. Kemudian Suhu bertanya, lalu apa ibu pergi bersamanya? Peru menjawab, tidak. Suhu menjelaskan, ibu menghilang di hari ayam menghilang juga. Jadi kupikir mereka pergi bersama. Teriak Peru yang panik. Peru yang panik berkata, Nenek Hain menghilang. Itarim, utusan Itarim yang ada di bumi pasti membuat jebakan licik. Suhu menanggapi, itu semua karena bajingan yang dipanggil Itarim itu. Jadi, orang tuaku tidak bisa kembali. Melihat Suhu yang pesimis, Peru bertanya ke Suhu, apa Monas Muda ingin bertemu dengan mereka? Suhu yang kesal menepalkan tangannya dan menjawab, tentu saja, aku sudah kesepian untuk waktu yang lama. Menunjukkan sesuatu ke Suhu, Peru berkata, kalau begitu hanya ada satu jalan. Raja tidak akan bisa kembali ke bumi untuk sementara waktu karena peperangan itu. Tapi Monas Muda dapat mencari dan menyelamatkan Nyonya Heiin setelah menjadi lebih kuat. Ayo naikkan level. Peru menunjukkan sebuah kunci berwarna hitam ke Suhu. Mendapatkan kunci dari Peru, notifikasi sistem muncul dan berkata, sebuah quest telah muncul, quest terakhir of the Shadow. Anda adalah putra The Great Zero Monas. Namun saat ini bakat bawaan Anda telah terfakil sepenuhnya. Untuk memiliki kekuatan besar itu, Anda harus membuktikan nilai Anda. Masuk di Shadow Dungeon dan buktikan nilaimu. Untuk detail kuncinya, Mimin bacakan sekalian ya dulu. Item, kunci Shadow Dungeon. Kelangkaan tidak diketahui. Tipe, kunci untuk masuk Shadow Dungeon. Item ini bisa digunakan pada bayangan Suhu. Peru berkata, masukkan itu pakai bayangan Anda. Suhu memasukkan kuncinya, lalu memutarnya, dan gate telah terbuka. Peru berkata, ayo, masuk dan ambil semua kekuatan yang seharusnya menjadi milik Anda, Monas Muda. Sebelum memasuki gate itu, Suhu berkata dalam hati, aku masih belum percaya. Out of space, perang dengan para dewa, atau Zero Monas, itu semua sangat tidak masuk akal. Tapi tetap saja, kalau aku bisa bertemu dengan mereka lagi dengan bertambah kuat, aku akan naik level sebisaku. Peru yang melihat tekad Suhu teringat saat dirinya diutus ke bumi oleh The Great Zero Monas Sun Jinwu. Jinwu berkata, Peru, pergilah ke bumi dan buka segel Suhu. Peru bertanya, maksud Anda segel Monas Muda? Jinwu menjawab, iya, penyerahan Itarim mungkin sudah menyebar ke bumi. Lepaskan segel kekuatan dan menaikkan Suhu, dan lindungilah bumi sendirian. Untuk sisanya, aku mengizinkanmu untuk mengambil tindakan menurut kebijaksanaanmu tergantung situasinya. Teringat dengan pesan Sun Jinwu, Peru berkata dalam hati, hak saya untuk memutuskan. Jika beliau menyerahkan sisanya pada penilaianku sendiri. Tiba-tiba di pikiran Peru terlintas Suhu yang sekarat. Teringat Suhu yang sekarat, Peru berkata, saya, Peru, memutuskan untuk tetap berada di sisi Monas Muda dan mengawasi pertumbuhannya. Perlahan Suhu memasuki gate di hadapannya. Setelah Suhu masuk ke dalam gate yang berada di ruang rawat Suhu langsung lenyap. Suhu nampak terkejut melihat dungeon yang dia datangi. Peru berkata, tempat ini adalah tanah kematian, di mana marah itu tidak dapat menginjakkan kakinya ke dalam tanpa izin master. The Shadow Dungeon. Melihat keadaan di dalam dungeon, Suhu berkata dalam hati, jadi inilah Shadow Dungeon. Lebih terlihat seperti kota yang hancur daripada sebuah dungeon. Tapi entah mengapa, ini terasa familiar bagiku. Suhu melihat jendela notifikasi sistem yang tiba-tiba muncul. Sistem berkata, quest survive. Penghuni Shadow Dungeon tidak akan pernah menerima diri Anda yang lemah sebagai master tanah ini. Bertahanlah dalam durasi 4 jam dan buktikan kelayakan Anda. Aku harus bertahan selama 4 jam? Ucap Suhu. Melihat Suhu yang nampak tenang dan santai, Peru memperingatkan Suhu untuk tetap waspada, karena waktu penderitaan akan segera tiba. Dari atas sana, terlihat seekor goblin melompat ke titik buta Suhu dan siap menebas lehernya. Namun, Suhu menyadari kedatangan goblin itu dan langsung menendangnya. Itu mengejutkanku, ucap Suhu. Menerima tendangan dari Suhu, goblin itu tidak langsung tumbang loh. Suhu yang melihat teks di atas kepala goblin berkata, Goblin Scott. Peru menjelaskan, Scott berarti mungkin ada lebih banyak di dekat sini. Setelah mendengar penjelasan Peru, Suhu langsung berlari ke goblin itu sembari berkata, kalau begitu aku harus mengurusnya sebelum dia memanggil rekannya. Melihat Suhu yang terburu-buru, Peru berkata, tunggu dulu. Memang benar kalau goblin itu monster yang lemah, tapi tidak kau sembarangan.
Nampak goblin yang bersiap memanggil kawannya dengan trompet. Tapi sayang sekali, Su sudah berada di depannya sembari berkata, namanya tidak memiliki warna, jadi dia mungkin selevel denganku atau lebih lemah. Suho memukul tangan si goblin, kemudian mengambil senjatanya dan membacoknya. Setelah mengalahkan goblin, Suho menengok ke Beru sembari berkata, selesai. Yang lebih kuat dariku akan memiliki nama yang berwarna. Beru menanggapi, oh begitu. Tiba-tiba, suara Su dan Beru nampak panik mendengar suara trompetnya itu. Dan ternyata ada goblin yang sedang nangkring di atas tiang lampu sembari membunyikan trompetnya. Muncul lagi yang lainnya, ucap Su yang melihat para goblin berdatangan. Banyak suara langkah kaki berdatangan mendekati Suho. Para goblin telah tiba di sana dan siap mencincang Suho dengan senjatanya. Suho yang panik melirik ke Beru sembari bertanya, kau akan membantuku kan? Beru menjawab, aku ingin bisa membantumu, tapi karena jauh dari Samonas, mana aku belum terisi kembali, jadi sebisa mungkin aku harus menghemat kekuatanku. Dan jika aku ikut campur dalam pertarungan, XP yang akan kau dapat akan banyak berkurang, Monas muda. Mendengar penjelasan Beru, Suho menanggapi, jadi maksudnya kau tidak berguna. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Suho yang mulai diserang para goblin menggunakan Rules Authority. Suho menarik senjata goblin yang telah ia bunuh menggunakan Rules Authority. Senjata itu terlepas dari kepala goblin dan mulai berputar dengan kencang dan menebas leher goblin yang mendekat ke Suho menggunakan Rules Authority. Suho tersenyum dan berkata, jadi itulah skill yang ada di status mendoku. Rasanya aku seperti memiliki tangan tak kasat mata. Sistem muncul dan bertuliskan, skill Rules Authority, skill aktif yang tidak memerlukan mana. Suho dapat secara fisik mempengaruhi objek tanpa menyentuhnya dengan tangan. Senap. Suho menangkap panah yang ditembakkan ke arahnya. Menengok ke atas, Suho berkata, ada pemanah juga. Akan kembalikan padamu. Dengan Rules Authority, Suho membuat busur panah dan siap menembakkan anak panahnya. Cawat! Anak panah itu tepat menancap di kepala goblin pemanah. Melihat Suho saat leher menggunakan Rules Authority, Beru berkata dalam hati, penyesuaian yang luar biasa. Masa kecil Monas muda seperti kelahiran pahlawan legendaris dalam dongeng. Saat itu dia bisa menggunakan Rules Authority yang dia warisi dari Monas semaunya. Tapi kekuatan itu ada untuk menghancurkan segalanya. Jadi itu hanya akan menjadi gangguan dalam dunia yang damai. Namun, sekarang ketika para utusan Hitari sedang menginvasi dunia, kekuatan Monas muda mulai melepaskan cahaya pada dunia ini. Terlihat Suho yang membantai para goblin dengan Rules Authority. Menggunakan skill Rules Authority secara terus-menerus, Suho menyadari sesuatu dan berkata dalam hati, sepertinya batas beban Rules Authority sekitar 10 kg. Cak! Suho yang lengah ditusuk perutnya oleh goblin berhasil menusuk perut Suho. Goblin itu meringis. Wah! Suho yang kesal langsung menggantam wajah goblin dan menusuknya sampai rompang untungnya. Monas muda! Teriak Beru yang khawatir melihat Suho terluka. Nampak bos para goblin yang mengawasi Suho dari kejauhan. Dia adalah goblin Centurion. Suho mencabut pisau yang menancap di perutnya sembari berkata, ini sakit. Setelah mencabut pisau itu, Suho langsung melesat ke pasukan goblin. Dengan cepat, Suho berlari menuju goblin Centurion sembari menebas-nebas goblin yang menghalanginya. Cawat! Goblin Centurion tertusuk oleh Suho. Suho menatap para goblin yang bergerombol di sana sembari berkata, aku merasa lebih hidup daripada saat aku tidak memiliki kekuatan. Meskipun dirinya terus mendapatkan luka, Sun Tzu yang memanas terus maju dan membantai para goblin yang menyerbunya. Suho menerjang ke arah goblin Centurion kembali sembari memuluskan pedang tajamnya. Melihat bosnya dalam bahaya, para goblin serentak berdatangan untuk menghentikan pergerakan Suho. Notifikasi muncul dan menyatakan, Anda telah mempelajari skill Resilience level 1. Setelah Suho membuka skill Resilience, dalam sekejap mata, Suho langsung menghabisi semua goblin di sana termasuk bosnya. Berhasil mengalahkan semua goblin di sana, Suho mengalami kenaikan level yang cukup banyak. Notifikasi quest juga telah muncul. Sisa waktu 0 jam 0 menit 4 detik. Anda telah menyelesaikan quest. Melihat Suho yang berhasil menyelesaikan misinya, Beru tepuk tangan dan berkata, oh, luar biasa sekali. Aku, Beru, yakin kau akan bisa menyelesaikan ujian ini, Monas muda.
Suhu yang agak kesal melirik Beru sembari berkata, "Kau benar-benar tak membantuku hingga akhir." Notifikasi sistem muncul, menawarkan hadiah ke Suho. Mengetahui dirinya mendapatkan hadiah, Suho langsung menerimanya. Suho mendapatkan hadiah sebuah Runestone, yaitu Runestone Shadow Extraction. Mendapatkan hadiah Runestone, Suho bertanya-tanya, "Runestone, jika aku gunakan, bisakah aku mempelajari skill Shadow Extraction?" Mengetahui Suho mendapatkan Runestone Shadow Extraction, Beru tersenyum sembari berkata dalam hati, "Oh, dia mendapatkan Shadow Extraction." Nampak Suho yang melihat perutnya sembari berkata, "Setelah aku pikir-pikir, aku juga mendapat skill yang disebut Resilience saat bertarung. Sepertinya aku mendapat skill di atas sistem level up yang kudapat saat kekuatanku bangkit." Sistem muncul kembali dan menjelaskan detail skill Resilience. Skill Resilience level 1, pasif skill yang tidak memerlukan mana. Kamu memiliki tingkat ketahanan yang tak tergoyahkan. Pertahanan fisik meningkat sebesar 20%. Suhu yang pulih dari lelahnya beranjak dari tempat duduk sembari berkata, "Dibandingkan saat kekuatanku belum bangkit, aku merasa seperti menjadi karakter yang curang. Lukaku juga sembuh setelah level up." Mendengar perkataan Suho, Beru berkata, "Mekanisme level up ini berdasarkan sistem yang Monas gunakan dulu. Ini adalah sistem pendukung yang didesain untuk memastikan keamanan Anda saat Anda bertumbuh. Sederhananya seperti ini. Kupikir aku tidak memiliki kekuatan, tapi sebenarnya aku terlahir dengan sendok perak bayangan terkuat. Ya, kurang lebih seperti itu." Setelah mendengar penjelasan Beru, Suho berkata, Ya, aku akan mengambil hadiahnya." Sesaat Suho menerima Runestone, sistem mengatakan, "Anda bisa menyerap skill dengan menghancurkan Runestone." Suho menghancurkan Runestone-nya, dan bayangan hitam pekat mulai bermunculan di sekitar Suho. Oke, Mimin akan membacakan detail skill Shadow Extraction yang telah dipelajari Suho. Skill Shadow Extraction, Shadow Authority yang tidak memerlukan mana. Dengan kata lain, sebuah skill yang tidak memerlukan mana. Skill ini mengekstrak mana dari tubuh yang tidak memiliki nyawa dan mengubahnya menjadi prajurit bayangan. Tingkat kegagalan ekstraksi akan meningkat seiring dengan statistik target dan waktu berlalu sejak kematian. Jumlah Shadow Extraction yang dapat dilakukan maksimal hanya 3. Setelah membaca detail skillnya, Su bertanya ke Beru, "Apa bisa membuat prajurit bayangan?" Beru menjelaskan, "Itu skill yang mengubah jasad menjadi pasukan bayangan seperti diriku. Shadow Extraction adalah inti otoritas yang menciptakan Shadow Monarch saat ini, Tuan Song Jinwo." Mendengar penjelasan Beru, Su berkata, "Apa ini semacam nekromansi? Tapi jika aku ingin memerintah prajurit, aku harus lebih dulu membunuh mereka. Jadi bukankah itu artinya aku bisa mengendalikan mereka yang lebih lemah dariku?" Kudengar skill tipe sama tidak dilihat dengan baik di industri hunter. Suho mengarahkan tangannya ke jasad Goblin Sandurian. Kemudian Suho berkata, "Shadow Extraction." Sesaat Suho berkata Shadow Extraction, notifikasi sistem muncul dan berkata, "Mohon berikan perintah khusus untuk skill Shadow Extraction." Mengelus-ngelus dagunya, Suho berkata, "Aku harus memikirkan perintah khusus untuk skill ini." Suho berpikir sejenak, lalu berkata, Jika ini soal komando, maka perintahnya harus jelas." Nampak Beru yang sudah tidak sabar menunggu nama komando Shadow Extraction. Suho mengarahkan tangannya kembali ke Goblin Centurion sembari berkata, "Jika ini perintah khusus, maka perintahnya harus tegas. Bangkitlah." Terlihat di dekat Goblin mulai muncul bayangan hitam yang menggeliat. Bayangan hitam yang menggeliat itu perlahan membentuk sebuah wujud, dan muncullah 3 Goblin bayangan di sana. Notifikasi sistem menunjukkan para Shadow Goblin di sana berlevel 1 dan memiliki rank common atau rank yang paling rendah. Setelah melihat kemampuan skill Shadow Extraction, Suho berkata, "Jadi ini Shadow Extraction. Ini tidak sehebat yang aku harapkan." Mendengar perkataan Suho, Beru langsung menoleh ke Suho sembari berkata, "Biasanya prajurit Shadow Extraction baru memang lebih lemah daripada saat mereka hidup." Suho bertanya, "Apa mereka juga jadi lebih kecil?" Beru menjawab, Iya." Suho bertanya kembali, "Jadi seberapa lemah mereka?" Beru menjawab, "Hanya berkurang sedikit." Setelah menggunakan Shadow Extraction, Suho mendapatkan notifikasi. Setelah membaca notifikasi itu, Suho berkata, "Hah? Di sini dikatakan kalau mereka akan menghilang dalam sehari." Mendengar perkataan Suho, Beru sangat terkejut dan bertanya, "Tidak mungkin. Bukankah Anda punya skill yang disebut Shadow Storage?" Suho menjawab, "Tidak, aku tidak punya."
Mengetahui hal tersebut, Beru menjadi murung. Beru yang murung berkata ke Suho, "Kurasa itu karena status intelligence dan tingkat pengaruh Zero Authority. Ini sungguh akan jadi studi yang bagus nantinya. Sungguh, ini adalah skill yang amat luar biasa." Melihat Beru yang murung, Suho berkata, "Aku tahu, cuma bersedih padaku, Beru." Suho memegang perutnya yang keroncongan sembari berkata, "Kalau dipikir-pikir, kita belum makan selama 2 hari. Beru, bagaimana caranya keluar dari sini?" Beru menjawab, "Anda bisa keluar kapanpun menggunakan kunci Zero Dungeon." Suho menanggapi, "Kalau begitu, ayo kita cari makan dulu." Beru menjawab, "Siap, Pak." Singkat cerita, Suho dan Beru telah keluar dari dungeon dan menikmati makanannya. Suho memakan makanannya dengan lahap sembari berkata, "Aku tidak tahu kalau makanan rumah sakit akan seenak ini." Melihat kondisi Suho yang sudah membaik dan bertambah kuat, Beru berkata ke Suho, "Munas muda, saya akan menjelaskan apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang. Anda punya total 3 misi. Misi pertama, lindungi bumi dari monster outer space." Suho bertanya, "Jadi aku harus masuk ke dungeon dan memburu monster kan?" Beru menjawab, "Iya, selagi memburu monster, Anda akan naik level, dan semakin kuat Anda akan semakin aman bumi, sama seperti yang dilakukan Monarch. Misi kedua, Anda harus menemukan Nyonya Hain apapun yang terjadi." Suho bertanya, "Apa ada cara mengetahui di mana ibu berada?" Beru menjawab, "Selama Anda memburu monster outer space, Anda pasti akan mendapatkan petunjuk, bukan?" Suho menanggapi, "Jadi, mau tidak mau aku harus masuk ke dalam dungeon." Beru berkata, "Dan misi ketiga, misi ini sangat penting. Itu adalah memulihkan kekuatanku." Memegang kedua pipinya, Beru melanjutkan perkataannya, "Tidak kusangka saya hanya di tingkat prajurit. Saya ingin menunjukkan pada Anda kekuatanku yang sebenarnya, Munas muda." Suho bertanya, "Apa yang diperlukan untuk mengembalikan kekuatanmu?" Beru menjawab, "Saya bisa menyerap bagian magic dan pengetahuan target dengan memakan mereka. Itu adalah metode yang tidak efisien sebelum aku menjadi prajurit bayangan. Tapi aku tidak punya pilihan lain saat ini, dikarenakan aku tidak bisa mendapatkan mana dari Mona. Bagaimanapun, aku hanya butuh makan sesuatu yang memiliki mana." Suho menanggapi, "Itu juga berarti pergi masuk ke dungeon." Setelah menghabiskan makanannya, Suho berkata, "Kalau begitu, ayo bersiap." Beru menanggapi, "Sebelum itu, Anda harus menjadi hunter yang punya lisensi untuk bisa masuk ke dungeon. Ayo pergi ke asosiasi hunter untuk melakukan penilaian energi sihir." Mendengar perkataan Beru, Suho berkata dalam hati, "Penilaian energi sihir, aku adalah awak yang bisa naik level. Aku penasaran, apa yang akan aku dapatkan? Bagaimana jika aku menjadi seorang rank S?" Singkat cerita, Suho telah selesai melakukan penilaian. Petugas di sana memberitahu hasil penilaian Suho. Level energi sihir Anda adalah 46. Anda seorang awak rank E. Setelah mendapatkan ranknya, Suho bergegas keluar dari gedung. Melihat Suho yang kesal mendapatkan rank E, Beru berkata, "Saya dengar rank hunter dinilai berdasarkan energi sihir mereka. Jika pasti rank Anda rendah karena Anda memfokuskan untuk menaikkan stat kekuatan Anda, Munas muda." Suho yang kesal menanggapi, "Kau tidak perlu berpura-pura untuk menghiburku, itu hanya memperburuk perasaanku." Suho melihat tangannya, lalu berkata, "Zero Authority dalam keadaan buruk, dan sekarang rankku. Bisakah seorang rank E sepertiku melindungi bumi?" Beru menanggapi, "Tapi Anda bisa naik level bukan?" Suho berkata, "Kudengar dan party jarang sekali memperkerjakan Eren dan Evan. Dengan keadaan ini masuk ke dungeon akan menjadi sulit." Setelah berpikir keras, Suho teringat dengan sesuatu dan berkata, Mungkin ada satu cara." Suho berkata, "Dalam penaklukan dungeon ada pembagian kerja yang menyeluruh. Pasukan penyerang menaklukkan dungeon. Tim penangkut mengikuti dari belakang dan menambil mayat monster. Dan tim penambang menambil sumber daya dungeon dari barisan belakang. Selain pasukan penyerang, tim penangkut dan tim penambang menerima hunter peringkat E sekalipun. Dengan kata lain, meski sebagai hunter A-rank, aku bisa masuk ke dalam dungeon." Terlihat, Suho yang berhasil masuk ke dungeon sebagai tim penambang. Suho berkata ke temannya, "Terima kasih telah mengajakku ke sini. Aku baru saja awak kenal, dan kau satu-satunya awak kenal yang kau kenal, Pak Lim. Perkenalkan dulu, dia adalah Lim Do-kyun, asisten dosen dari Universitas Seni Korea di Departemen Seni Rupa, dan dia merupakan awak kenal A-rank." Suho mulai menambang sembari berkata ke Pak Lim,
Syukurlah aku punya seorang senior awal benar. Aku bahkan bisa bekerja di sini, itu semua berkatmu. Mendengar perkataan Suho, Taklim diam sejenak, lalu memanggil Suho. Hei Suho. Iya, jawab Suho sembari menengok ke Taklim. Tiba-tiba saja Taklim membubuhkan badan ke Suho sembari berkata, maaf soal insiden di universitas, aku satu-satunya wakener di sana, tapi aku ketakutan dan lari sendirian. Aku minta maaf tidak dapat melakukan apapun. Suho berkata ke Taklim, tolong angkat kepalamu, kok itu seorang erang yang wakener seperti diriku. Asosiasi Hunter menyuruh para erang seperti kita untuk lari secepat mungkin saat melihat Magic Beast. Ku hanya mengikuti arahan, bukan? Mendengar perkataan Suho, Taklim sangat terkejut dan berkata, kau seorang erang? Suho menjawab, iya, level manaku hanya 46, itu rendah, bahkan untuk seorang erang. Taklim yang heran berkata, manamu lebih rendah daripada aku. Taklim yang mendengar perkataan Suho jadi teringat saat dirinya melarikan diri dari invasi Mistborn. Taklim yang melarikan diri melihat Suho yang sedang bertarung hebat dengan awak benar Mistborn rank C. Mengingat hal tersebut, Taklim berkata dalam hati, itu mustahil jika dia seorang erang. Kurasa aku melihatnya bertarung dengan Magic Beast di atap saat aku menyelamatkan diri. Apa aku salah lihat? Setelah mengingat hal tersebut, Taklim berkata, ya itu akan sangat luar biasa kalau ada erang yang mendarat Magic Beast dan selamat. Beru tiba-tiba muncul di samping Taklim sembari menanggapi. Artinya, wanas muda itu luar biasa. Taklim menengok ke samping dan melihat Beru di sana. Astagfirullah, seekor member Magic Beast. Teriak Taklim yang kaget melihat Beru. Suho bertanya ke Beru, kenapa kau tiba-tiba keluar? Beru menjawab, wanas muda, saat ini Anda itu selemah lara semut. Jadi aku hanya bisa tenang kalau aku berada di sisi Anda untuk melindungi Anda. Taklim lantas jatuh berdiri kembali dan bertanya ke Suho. Apa itu? Apa kau awal benar sebagai summoner? Suho menjawab, ya, kurasa begitu. Taklim menanggapi, banyak hunter era yang tidak punya skill. Kau beruntung. Taklim tersenyum dan melanjutkan perkataannya. Asal tahu saja, aku punya skill berlari. Suho menanggapi, oh, jadi itu sebabnya kau sangat bagus dalam melarikan diri. Mendengar perkataan Suho, mental Taklim langsung hancur lebur seperti bayi. Melihat Taklim yang murung, Suho berkata, aku hanya bercanda, Yung. Beru memperhatikan Taklim yang murung sembari berkata, seperti yang diharapkan dari Monaf muda, Anda benar-benar menghancurkan mentalnya. Suho membalikkan badannya dan melihat lorong gelap di depannya sembari berkata dalam hati, kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku di dalam dungeon selain Secret Dungeon. Apa pasukan penyerang sedang memburu monster di depan? Dan sekarang kita berada bersama pasukan penyerang. Terlihat para pasukan penyerang yang membunuh monster serigala atau Lycan di sana. Kita sebut saja hunter berjanggut ini si Jembit ya, Lur. Dan untuk hunter lainnya, kita sebut saja NPC. Hanya menemukan sekumpulan serigala di dalam dungeon. NPC satu berkata, dungeon ini kosong. Si Jembit menanggapi, benar, sejak awal hanya Magic Beast serigala yang muncul. Kulit serigala tidak begitu berharga. Kadang-kadang mayat monster memiliki Essence Stone, jadi kita tidak punya pilihan selain bekerja keras. NPC 2 menanggapi, jangan biarkan dirimu terlalu sedih karena hari itu. Kau tidak akan pernah tahu sampai akhir saat berada di dungeon. Ketua, ada sesuatu di celah ini. Terlihat NPC 3 yang menemukan jalan tersembunyi. Lihat, sudah kubilang kan? Ucap NPC 2 karena kandakannya. Singkat cerita, para hunter memasuki celah sempit di antara dinding itu. Melewati celah sempit itu, menghantarkan mereka di sebuah reruntuhan misterius. Sesampainya di sana, para hunter mulai bertanya-tanya, tempat apa ini? Reruntuhan apa ini? Apa sebaiknya kita keluar dulu dan minta bantuan? Skill deteksi milikku tidak bisa merasakan adanya Magic Beast. Tidak ada apapun di sini. Apa tujuan adanya tempat ini? Itulah yang harus kita cari tahu. Siapa yang tahu? Mungkin ada harta tersembunyi di sini daripada bos monster. Terlihat sebuah pedang menawan dengan gagang hitam berpola merah yang elegan, dihiasi dengan batu berlian yang berkilau. Keindahan dan kemewahan pedang ini membuat siapapun yang melihatnya merasa tertarik untuk memilikinya. Melihat pedang itu, NPC 2 berkata, siapa yang mengira benar-benar ada sebuah harta? NPC lain menanggapi, wow, apa ini? Sebuah senjata? Kita dapat jackpot. NPC 2 menanggapi, kita harus menilainya untuk memastikannya, tapi ini jelas terlihat sangat luar biasa. NPC 1 berkata, harta seperti ini biasanya terdapat perangkap, jadi kita harus berhati-hati.
Si Jempit tiba-tiba mendekati pedang itu sembari berkata, "Mundur, apa akan mencabutnya?" Melihat si Jempit dan mencabut pedangnya, NPC 2 yang panik berkata, "Tunggu, Jempit." NPC 1 memperingatkan si Jempit, "Hei, sudah kubilang, harta seperti ini biasanya punya perangkap." Si Jempit menggenggam gagang pedang itu sembari berkata, "Meski ada jebakan di sini, aku seorang pencireng, aku bisa menanganinya." Mak, sesaat menggenggam pedang itu, tiba-tiba saja jiwa si Jempit berpindah di suatu tempat. Terlihat si Jempit berada di dalam sebuah tempat menyerupai mulut hewan buas, menengah lebar dengan gigi tajam yang siap melahap apapun yang masuk ke dalamnya. Hangus. Jiwa si Jempit yang angkuh telah dilahap oleh monster kegelapan. Monster telah mengambil alih tubuh seseorang yang berupaya mencabut pedang. Para hunter yang melihat tidak terjadi apa-apa setelah si Jempit mencabut pedangnya berkata, sepertinya tidak ada perangkap. Para hunter masih belum sadar bahwa jiwa si Jempit telah mati dan tubuhnya telah diambil alih oleh sesosok monster. Karena tubuh si Jempit sudah diambil oleh monster, kita ganti panggilannya menjadi si Jembat. Si Jembat menengok kepada hunter sembari berkata, "Beraninya kau?" Si Jembat menebaskan pedangnya ke leher NPC 2 sampai terputus. Melihat si Jembat membunuh NPC 2, para hunter mulai panik bukan main. Menatap para hunter, si Jembat berkata, "Siapa yang berani menginginkan pedang milikmu, Max Over?" Si Jembat mulai menggila membabi budak sembari berkata,